Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak masih bisa bertemu anak-anak semuanya pada pembelajaran matematika untuk yang duduk di kelas 9 SMP. Bapak harapkan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk tetap terus belajar. Pada kesempatan kali ini, anak-anak semuanya, kita akan membahas pokok bahasan transformasi geometri. Adapun subpokok bahasannya yang akan kita bahas nanti ada dua, yaitu refleksi dan translasi. Sebelum kita masuk ke subpokok pembahasan refleksi dan translasi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhirnya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke subpokok pembahasan yang pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah simetri cermin. Coba perhatikan gambar yang pertama itu anak-anak, gambar kupu-kupu. Dari gambar itu bisa kita lihat keterangannya. Benda atau bangun yang mempunyai sumbu simetri dikatakan benda atau bangun yang simetris, yaitu sifat benda atau bangun yang memiliki garis simetri yang membelah benda atau bangun menjadi dua bagian yang kongruen. Apa itu kongruen? Kongruen itu bentuk dan ukurannya sama. Coba perhatikan yang gambar keduanya anak-anak, gambar persegi panjang itu. Benda atau bangun yang mempunyai simetri lipat akan saling berhimpit jika dilipat menurut simetri lipatnya. Berikutnya, refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi geometri berupa pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Bagaimana sifat pencerminan pada cermin datar itu? Oke, yang pertama, bentuk benda sama dengan bentuk bayangannya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Hanya di sini terjadi kebalikan sisi, yaitu kanan benda yang menghadap cermin menjadi kiri bayangan yang menghadap cermin, atau sebaliknya kiri benda yang menghadap cermin itu menjadi kanan bayangan yang menghadap cermin. Oke anak-anak ya, sudah paham? Jadi dapat dikatakan sumbu simetri dan simetri lipat juga sebagai simetri cermin. Berikutnya anak-anak, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggambaran suatu refleksi atau pencerminan. Itu yang pertama, garis jarak cermin ke bayangan merupakan perpanjangan dari garis jarak benda ke cermin dengan jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Yang kedua, jika cermin merupakan sebuah titik, maka garis jarak benda, cermin, dan garis jarak bayangan membentuk sudut 180 derajat. Yang ketiga, jika cermin merupakan sebuah garis atau sumbu,
maka garis jarak benda dengan cermin sama dengan cermin dengan garis jarak bayangan akan membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua berikutnya yang akan kita bahas anak-anak, ada refleksi ini adalah pencerminan pada sistem koordinat kartesius. Oke, untuk memahami pencerminan pada sistem koordinat kartesius dapat dilihat dari beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Di sini anak-anak, Bapak tampilkan ada sebuah titik A, kita katakan sebagai titik asal, yaitu 2,3. Jika dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka akan menghasilkan bayangannya, kita katakan A aksen, itu berada di posisi minus 2, minus 3. Yang berikutnya, pencerminan terhadap sumbu X. Di sini ada titik A sebagai titik asal, yaitu di koordinat minus 2,3. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik A tersebut atau A aksennya berada di koordinat minus 2, minus 3. Yang berikutnya, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, di sini ada titik A sebagai titik asalnya dengan koordinat minus 3, minus 2. Setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangannya A aksen adalah 3, minus 2. Yang berikutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Perhatikan anak-anak, di sini ada sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A adalah 2, minus 2, sedangkan koordinat titik B-nya adalah 2, minus 5, dan koordinat titik C-nya adalah 3, minus 5. Setelah dicerminkan pada garis X sama dengan min 1, maka bayangan segitiga tersebut menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen dengan titik koordinatnya masing-masing. Untuk titik A aksennya adalah minus 4, minus 2, sedangkan titik B aksennya adalah minus 4, minus 5, dan titik C aksennya adalah minus 5, minus 5. Yang berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Di sini sebagai contoh Bapak buat garis AB dengan titik A berada di koordinat 1,1 dan titik B-nya berada di koordinat 3,2. Jika garis AB tadi kita cerminkan
pada garis Y sama dengan minus 2, maka akan didapat bayangan dari garis AB adalah garis A aksen, B aksen dengan titik A aksen berada di koordinat 1, minus 5 dan B aksen berada di koordinat 3, minus 6. Yang berikutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Di sini Bapak tampilkan gambar persegi panjang ABCD dengan koordinat titik A minus 3,1, B minus 2,1, C minus 2,4, D minus 3,4. Di mana persegi panjang ABCD tersebut kita cerminkan pada garis X sama dengan Y dan akan menghasilkan persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, di mana masing-masing koordinat titik A aksen adalah 1, minus 3, B aksen 1, minus 2, C aksen 4, minus 2, dan D aksen 4, minus 3. Yang terakhir, pencerminan terhadap garis X sama dengan min Y. Di sini Bapak tampilkan gambar garis AB dengan titik A minus 3, minus 2 dan titik B minus 1, minus 3. Setelah dilakukan pencerminan pada garis X sama dengan min Y, maka akan kita dapatkan bayangan dari garis AB tersebut adalah garis A aksen, B aksen dengan titik A aksen 2,3 dan B aksen 3,1. Jadi kita dapat buat sistem pentabelan untuk suatu proses pencerminan. Ada 7 anak-anak. Perhatikan, yang pertama, titik X, Y jika pencerminannya terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya adalah min X, min Y. Yang berikutnya, titik X, Y jika pencerminannya terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan X, min Y. Yang berikutnya, titik X, Y jika pencerminannya terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangan minus X, Y. Dan berikutnya, titik X, Y jika pencerminannya terhadap garis X sama dengan H, ini akan kita dapat posisi bayangannya berada di koordinat 2H kurang X, Y. Yang berikutnya, titik X, Y jika pencerminannya terhadap garis Y sama dengan K, maka akan didapat posisi bayangannya berada di koordinat X, 2K kurang Y. Dan berikutnya, jika titik X, Y dilakukan pencerminan terhadap garis X sama dengan Y, maka posisi bayangannya berada di titik Y, X. Dan yang terakhir, jika titik X, Y dilakukan pencerminan terhadap garis X sama dengan min Y, maka akan didapat bayangannya adalah min Y, min X.
Oke, Bapak harapkan anak-anak semuanya bisa mencermati proses pencerminan itu yang terjadi pada 7 pusat pencerminannya. Oke anak-anak ya. Bapak harapkan setelah tadi mendengarkan rangkaian penjelasan dari Bapak, anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana sifat bayangan benda yang dihasilkan oleh peristiwa refleksi atau pencerminan? Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kita masuk ke subpokok pembahasan yang kedua. Kita sekarang ke materi translasi atau pergeseran. Yang pertama kita bahas pengertian translasi. Apa itu translasi anak-anak? Ya, translasi adalah perpindahan tiap titik atau bangun pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Proses translasi bisa dilakukan dengan menggeser tiap titik atau bangun ke segala arah, yaitu ke atas, ke bawah, atau ke samping, baik samping kanan ataupun samping kiri. Berikutnya, pada saat suatu bangun ditranslasi, maka yang pertama, tiap titik atau sudut dipindah dengan arah dan jarak yang sama. Yang kedua, ukuran dan bentuk bangun sama seperti sebelum ditranslasikan. Jadi bentuk bangunnya tidak ada yang berubah. Perhatikan gambar yang Bapak tampilkan anak-anak. Situ ada 3 gambar. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Masing-masing gambar ada berisi 2 buah segitiga. Kita lihat dulu gambar yang pertama, gambar A, di mana gambar A ini menunjukkan segitiga ABC digeser ke kanan dan ke atas menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Gambar B menunjukkan segitiga ABC digeser ke kiri dan ke bawah menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sedangkan gambar yang terakhir, gambar C itu anak-anak, menunjukkan segitiga ABC digeser ke kanan menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Yang kedua, notasi translasi. Besarnya translasi atau pergeseran ditunjukkan dengan vektor translasi A, B, di mana A mengukur jarak pergeseran secara mendatar atau ke samping atau horizontal, dan B mengukur pergeseran ke atas atau ke bawah atau biasa disebut vertikal. Oke, berikutnya perhatikan anak-anak. Arah pergeseran berdasarkan nilai A dan B adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai A positif, maka bangun digeser ke kanan, sedang jika nilai A negatif, maka bangun digeser ke kiri. Yang berikutnya, jika nilai B positif, maka bangun digeser ke atas, sedangkan jika nilai B negatif, maka bangun digeser ke bawah. Perhatikan anak-anak, berikutnya adalah penulisan dari notasi translasi.
Itu seperti yang tertera di layar. Cara kita membacanya adalah translasi sebesar AB yang dialami oleh titik X, X, Y akan menghasilkan bayangan titik X aksen di mana nilai X-nya adalah nilai X benda ditambahkan nilai A-nya, sedangkan nilai Y-nya adalah nilai Y benda ditambahkan dengan nilai B dari translasi tersebut. Baik anak-anak, untuk lebih memahami proses translasi ini bisa kita lihat beberapa contoh yang Bapak tampilkan. Yang pertama, perhatikan, tentukan bayangan titik A 6, -4 jika ditranslasi sejauh 5,7. Pembahasannya, maka dari titik A 6,4 yang ditranslasi sejauh 5,7 ini kita akan menghasilkan bayangan titik A aksen di mana nilai X-nya adalah 6 tambah 5 dan nilai Y-nya adalah -4 tambah 7. Maka kita dapatkan koordinat titik A aksennya adalah 11,3. Yang kedua, tentukan bayangan titik K 2,5 jika ditranslasi sejauh -1,6 lalu ditranslasikan lagi sejauh -3, -4. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Yang pertama, titik K 2,5 ditranslasi -1,6 akan menghasilkan bayangan yaitu titik K aksen pada koordinat 1,11. Kemudian titik K aksen 1,11 ini ditranslasi lagi sejauh -3, -4 dan akan menghasilkan bayangan yaitu titik K double aksen yang berada di koordinat -2,7. Yang ketiga, titik M, X, Y jika ditranslasi sejauh 4,3 menghasilkan bayangan M aksen -5,2. Tentukan titik M tersebut. Perhatikan anak-anak untuk pembahasannya. Berarti di soal ini kita disuruh menentukan titik asal. Maka berdasarkan soal, maka titik M itu berada di koordinat -5 kurang 4, 2 kurang 3. Maka titik asal atau titik M semula itu berada di koordinat -9, -1. Yang keempat, titik N -2, -7 jika ditranslasi sejauh AB menghasilkan bayangan N aksen -8,5. Tentukanlah nilai A dan B. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Untuk nilai A adalah pengurangan dari nilai X titik bayangan dengan
nilai X titik asal. Sedangkan nilai B adalah pengurangan dari nilai Y titik bayangan dengan nilai Y titik asal. Maka akan kita dapatkan nilai A sama dengan minus 8 kurang minus 2 sama dengan minus 6. Sedangkan B-nya adalah 5 kurang minus 7. Dan kita dapatkan nilai B-nya adalah 12. Dari soal tersebut dapatlah kita ketahui bahwa titik N itu menghasilkan N aksen karena mengalami translasi sebesar minus 6, 12. Yang terakhir, nomor 5. Buatlah gambar titik A 2,4 yang ditranslasi oleh 3 minus 2. Perhatikan anak-anak pembahasannya. Pertama, kita buat dulu titik A itu di sistem koordinat kartesius dan kita letakkanlah titik A itu pada koordinat 2,4 dan bayangan yang kita hasilkan adalah A aksen, di mana A aksen itu kita peroleh koordinatnya adalah untuk X nya 2 tambah 3, sedangkan Y nya adalah 4 kurang 2, dan kita dapatkan koordinat titik A aksen adalah 5,2. Dari gambar itu kita nampak bahwa titik A itu mengalami pergeseran ke kanan dan ke bawah. Demikianlah materi pembelajaran kali ini anak-anak. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bisa anak-anak semua untuk memahaminya, dan Bapak selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan anak-anak terus selalu semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.